Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Suasana sepi menyapa di dalam bangunan sederhana. Udara dingin menusuk tulang. Malam itu begitu mencekam. Di sudut kanan ruangan terdapat kamar, yang mana terlihat dua wanita yang saling bertatapan. "Kita sudah kehabisan uang, Elena," kata Milen. Suara lemah menyimpan rasa keluar dari mulut Milen. Pandangan matanya menghibah, meminta pengertian gadis mungil yang duduk di hadapan, di tepi ranjangnya. Gadis mungil yang dipanggil Elena itu diam membisu. Ia pun tidak kalah resah dibandingkan dari kakaknya. Hanya karena mengurusi dirinya yang baru saja datang dari Lombok. Elena pun ikut terbawa-bawa sedih. Sebenarnya ia tidak menginginkan kakaknya gelisah seperti itu. Ia sudah menduga kakaknya tentu akan repot menanggung biaya hidup di Jakarta. Namun waktu itu kakaknya tetap memaksanya ikut ke Jakarta, dan seperti apa yang diduga Elena sebelumnya, kakaknya kebingungan mengatasi biaya hidup di Jakarta. Elena sedih sekali. Pandangan mata pun dialihkan ke samping. Sejenak mata indah itu mengamati kamar berukuran 3x3 yang hanya berisikan sebuah ranjang besar dan sebuah lemari pakaian terbuat dari papan. Cukup lama juga gadis mungil itu mengamati kamar kontrakan kakaknya. Sementara mata Milen yang agak besar namun indah terus memperhatikan wajah adiknya yang tampak masih kekanak-kanakan dan lugu itu dengan seksama. Kalau diamati sepintas, kedua gadis cantik yang sedang duduk termenung di tepi ranjang itu tampak seperti gadis kembar. Mereka sama-sama cantik, wajah putih bersih, hidung sama-sama mancung, bibir pun sama-sama tipis. Yang membedakan kedua gadis cantik itu hanya pada mata dan tinggi tubuh mereka. Milen memiliki tubuh sedikit lebih tinggi dibanding adiknya, namun Elena memiliki mata yang jauh lebih indah dibanding kakaknya. Ada satu lagi yang membedakan kedua gadis cantik itu. Elena lebih cenderung diam membisu dan tampak malu-malu, sehingga ia tampak canggung. Mungkin ini disebabkan karena gadis mungil itu baru saja menamatkan SMA-nya, dan baru kali itulah ia menginjakkan kakinya ke Jakarta. Berbeda sekali bila dibandingkan dengan Milen. Gadis itu begitu percaya diri dan tampak tidak canggung dalam pergaulan. Ia begitu mantap dalam bertindak dan tidak kampungan. "Lantas, apa yang harus kita lakukan, Mbak?" tanya Elena lirih. Ia tidak berani membalas pandangan mata kakaknya. Ia tahu ia tidak akan kuat melihat kakaknya segelisah itu. Milen diam membisu, tak sepatah kata pun terucap dan bibirnya yang kemerahan. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati jendela kamarnya. Disingkapkan tirai putih yang menutupi jendela itu, dan tampaklah dari ketinggian kamarnya yang terletak di loteng, beberapa rumah kumuh terbentang di hadapannya. Sebenarnya ia bisa saja
menyuruh adiknya pulang. Namun ia tidak tega. Ia tahu apa yang akan diperbuat adiknya di kota kecil semacam Lombok. Di samping itu, ia juga tahu adiknya baru saja dikecewakan pacarnya yang kuliah di ITB. Tiba-tiba Milen membalikkan badannya ke arah Elena. Matanya berbinar-binar, seolah-olah baru saja menemukan jalan keluar. Namun anehnya, begitu ia melihat pandangan mata adiknya yang begitu lugu, Milen jadi ragu. Mungkinkah ia tega menyampaikan maksud hatinya pada adiknya? Batin gadis itu resah. "Ada apa, Mbak? Kok tampaknya Mbak ragu-ragu mengatakannya?" tanya Elena, dapat menangkap keraguan-raguan kakaknya. Milen tersenyum kecut. Didekatinya Elena yang duduk di tepi ranjang dan dipeluknya erat-erat. "Ada apa, Mbak?" ulang gadis mungil itu, semakin membuat hati Milen teriris. Sekali lagi Milen menghela nafas panjang, mencoba mencari ketenangan dalam setiap tarikan nafas. Sebenarnya Mbak tidak tega mengatakan padamu, nah. Suara Milen terdengar bergetar. Elena menggigit bibir bawahnya, pahit. Pandangan mata pun gelisah. "Katakanlah, Mbak, aku siap mendengarkannya," mohon gadis mungil itu bermelas. Milen jadi terenyuh sekali mendengar perkataan adiknya. Air mata tidak dapat disembunyikan lagi. Demikian pula dengan adiknya. "Kak, kamu pintar nyanyi bukan?" tanya Milen. "Iya, Mbak," sahut Elena dengan suara bergetar. "Memangnya ada apa, Mbak?" Milen menggigit bibir bawah erat. Tak tega rasanya ia mengatakan maksud hatinya. Ditekan perasaannya. Maksud Mbak, kita harus mencari uang tambahan, Nana." Milen tetap belum mampu mengutarakan maksud hatinya. "Iya, Mbak, aku mengerti, tapi bagaimana caranya?" jawab Elena keluh. "Kita ngamen, Las." "Ngamen? Ya, ngamen. Kau keberatan, nah?" tukas Milen cepat. "Bukan begitu, tapi Mbak kan tidak bisa main gitar. Mbak akan meminta salah seorang teman Mbak untuk menemani kita." "Siapa dia, Mbak?" "Namanya Rian." "Ayo, sebaiknya kita menemui dia." Milen menarik lengan Elena keluar kamar, lalu berpamitan pada Mbak Neni, pemilik rumah kontrakan itu, yang sedang asyik menonton televisi dengan suami dan 2 orang anaknya. Sesampainya di telepon umum yang berada tidak jauh dari tempat kontrakannya, Milen segera menelepon teman yang dimaksud dia tadi. Karena kesulitan keuangan, terpaksa Milen menjual handphone untuk membayar tunggakan kontrakan. Maka Milen menggunakan telepon umum untuk menelepon. "Selamat malam, Mas Wijaya." "Malam, ini siapa ya?" terdengar suara di seberang sana. "Milen." "Mas," cepat Milen menukas. "Tolong Mas, bisa saya bicara dengan Rian, Mas?" "Bisa, tunggu sebentar ya," kata Mas Wijaya lunak. Dengan sabar Milen menunggu Mas Wijaya memanggilkan Rian. Samar-samar dia di seberang sana mendengar suara Mas Wijaya memanggil Rian. Mungkin di rumah Mas Wijaya saat itu sedang banyak teman-teman Rian yang sedang ngumpul nonton acara pertandingan bola di rumahnya. Milen tahu itu memang rumah Mas Wijaya menjadi markas Rian dan teman-temannya. Mas Wijaya tidak keberatan.
Telepon kabel rumahnya dipakai Rian dan teman-temannya. "Halo, selamat malam." Terdengar suara lembut Rian dari dalam gagang pesawat telepon itu. "Rian ya?" "Ya, ada apa?" Bisa kamu keluar sebentar?" tanya Milen. "Bisa, tapi sekarang kamu di mana?" "Di depan tempat kontrakanku," jawab Milen. "Baik, kalau begitu aku akan ke sana." Lalu terdengar Rian menutup gagang pesawat telepon. Sejenak, Milen diam termangu di depan pesawat telepon itu. Lalu diletakkannya gagang telepon itu pada tempatnya. "Bagaimana, Mbak?" tanya Elena. "Beres. Hayo, kita ke sana sekarang." Milen menarik lengan Elena dan bergegas naik ke bus metro. Di halte itu, Milen dan Elena celingukan mencari Rian di antara beberapa orang yang sedang menunggu bus kota. Tidak lama kemudian dilihatnya seorang pemuda berambut gondrong dengan mengenakan jaket kuning panjang yang kedodoran di tengah duduk ongkang kaki di pojok tenda warung nasi Padang sana. Pantas saja Milen dan Elena tidak menemukan pemuda itu. "Sudah lama menunggu, Yan," sapa Milen. Ia agak terkejut juga melihat penampilan Rian malam itu. "Dan dari dulu kamu selalu acak-acakan begitu, Yan," lanjutnya lagi setelah ia menelusuri penampilan Rian. Pemuda tampan berambut gondrong sebatas bahu itu hanya tersenyum. Milen maklum sekali apa arti senyum itu. Ia paling tidak senang diusik dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terpaksa Milen mengajak adiknya duduk di samping pemuda itu. Elena hanya menurut dan diam membisu di samping kakaknya. Ia justru lebih senang memperhatikan penampilan Rian. Tampan juga, pikir Elena setelah duduk di dekat pemuda itu. Bentuk wajahnya bagus, hidungnya mancung dan bibirnya pun tipis dengan alis tebal di atas bola matanya. Hanya saja kulit wajah sedikit kehitaman, mungkin karena terlalu sering terpanggang matahari. "Aku serius, Yan." Tiba-tiba Milen membuka suara. Ia kesal melihat pemuda yang diajaknya ngobrol hanya cengengesan. "Aku mengerti," potong Rian, "tetapi aku tidak bisa bicara dalam keadaan seperti ini. Aku lagi pusing nih. Bagaimana kalau kalian aku traktir makan? Kalian lapar kan?" Milen cemberut. "Kamu bagaimana sih? Dimintai tolong kok begitu?" Milen sewot. "Mau nggak? Kalau nggak mau ya aku makan sendiri." Rian beranjak dari tempat duduknya, siap meninggalkan Milen dan Elena. "Kalian mau makan apa?" tawar Rian. "Nasi uduk." "Ya, nasi uduk 3 sama ayam goreng semua," kata Rian pada penjaga warung itu yang sudah cukup dikenalnya. Kemudian sembari menikmati hidangan itu, perlahan-lahan Milen mulai menceritakan maksud tujuannya, yang tidak lain ingin agar Rian mau mengajak mereka berdua 3 men. Rian tersenyum kecil sampai-sampai ia tersedak. Buru-buru ia meraih gelas teh dan meminumnya. "Apa kalian sudah mantap mau ngamen?" tanya Rian setelah dapat menguasai dirinya. Tentu juga sebelumnya termenung sejenak. Sekilas Milen memandang Rian. "Terpaksa, Yan," ujarnya. Rian tersenyum tipis. Ia sudah cukup sering mendengar kata-kata itu dari beberapa orang temannya. Tetapi setelah lama menjadi pengamen, akhirnya mereka ketagihan juga. "Bukannya aku gak mau mengajak kalian ngamen, tapi apa kalian gak malu?" Rian tampak ragu.
Tidak, Yan, aku sudah siap mental, ucap gadis itu bersemangat. Kamu sudah cukup mengenal aku kan? Dan kamu juga sudah cukup mengenal bagaimana kalau aku sudah bersikap cuek kan? Tambahnya. Sekali lagi, Rian tersenyum geli, dipandangi gadis yang duduk di sampingnya, seraya menggeleng-gelengkan kepala. Milen melotot, tak senang diperlakukan seperti itu, dan belum sempat gadis itu berkata, Rian sudah mendahuluinya. Aku percaya sebesar mentalmu, Mil, tapi akan kamu hadapi nanti bukan 1-2 orang, melainkan penumpang satu bus, Mil. Apa kamu tidak malu menghadapi pandangan mata penumpang yang menjijiklah, muaklah begitu melihat kamu naik bus dan ngamen? Belum lagi kalau kamu menghadapi cibiran dan cemoohan beberapa orang penumpang bus padamu. Apa kamu kuat? Rian menjelaskan panjang lebar. Aku tahu itu, Yan, tapi sekali lagi kukatakan, aku terpaksa, Yan, terpaksa. Tukas gadis itu sedih, matanya tampak berkaca-kaca. Rian jadi ikut sedih. Ia dapat membayangkan apa yang sedang dipikirkan Milen. Kesulitan keuangan, ya. Ia pun dulu sering mengalami kesulitan uang seperti itu, terutama sewaktu ia dirawat di rumah sakit hingga menyebabkan kuliahnya berantakan. Lantas, bagaimana dengan pekerjaanmu? Bukankah kamu masih kerja? Tanya Rian setelah beberapa saat lamanya hanya membisu. Maksudku, aku hanya ingin ngamen malam hari saja setelah pulang kerja. Gadis itu mulai dapat mengendalikan perasaannya. Sebaiknya biar aku saja yang jalan, Mbak. Elena yang sedari tadi hanya membisu, ikut menyela. Milen memandangi adiknya terenyuh. Sungguh mati ia tidak ingin membiarkan adiknya menderita. Ada rasa cemas dalam pandangan matanya. Jangan khawatir, Mbak. Aku bisa menjaga diri. Elena dapat menangkap kecemasan kakaknya. Mil, panggil pemuda itu lirih dengan suaranya yang serak. Bagaimana kalau aku membantu kalian selama Elena belum mendapatkan pekerjaan? Terus terang, aku tidak tega membiarkan kalian, terutama sekali Elena mengamen di bus kota, Mil. Maksudmu, kau akan membantu keuangan kami? Tanya Milen. Begitulah, kalau kamu tidak keberatan. Ini bukan berarti aku sok kaya ataupun sok pahlawan. Tapi terus terang, aku tidak tega membiarkan kalian ngamen. Aku takut akan terjadi sesuatu denganmu dan adikmu. Aku menghendaki kau menjaga adikku, Yan. Aku tahu, tapi aku juga tahu seberapa brengseknya teman-temanku. Mereka itu orang-orang jalanan yang sudah terbiasa hidup kasar. Aku justru takut adikmu sendirilah yang tidak dapat mengendalikan diri. Kalau sudah begini, aku ya lepas tangan. Rian mengangkat kedua bahunya. Aku berjanji akan mentaatimu, Mas, sergah Elena bersemangat. Rian tahu itu hanyalah semangat yang dipaksakan saja. Meski Elena mengucapkan itu, namun dalam hati Rian dapat membayangkan apa yang sedang berkecamuk dalam hati gadis mungil itu. Mengapa kamu tidak meminta bantuan pamanmu saja, Mil? Tanya Rian lagi. Aku tidak senang merepotkan saudara, Yan. Begitu. Rian mengangguk kecil. Oke, kalau begitu kapan bisa kita mulai? Sekarang juga tidak apa-apa, Mas, mumpung kami sudah di luar, ucap Elena bersemangat. Baiklah.
Rian menyetujui. Lalu katanya lagi kepada Milen, sebaiknya kamu pulang dan tidur, Mil. Bukankah besok pagi kamu harus bekerja? Tidak, justru dari rumah akulah yang mengajak Elena ngamen. Masa sekarang aku membiarkan adikku ngamen sendirian? Ujar Milen keberatan. Loh, bukankah kamu sudah menitipkan Elena padaku? Rian mencoba meyakinkan Milen. Iya, tapi sudahlah, potong Rian cepat. Percayalah sama aku berjanji akan melindungi adikmu. Bukan itu maksudku, Yan. Aku gak enak. Terus terang, kalau bukan karena kamu, aku malas mengajak adikmu ngamen. Karena apa? Karena adikmu cewek, dan aku paling tidak tega jalan sama cewek. Sudahlah, mumpung pikiranku belum berubah, sebaiknya kamu pulang, Mil. Tegas Rian. Milen menggigit bibirnya pahit, dipandangin adiknya sekilas. Baiklah, gadis itu akhirnya mengalah. Kemudian dipeluknya adik erat-erat dan air matanya mengalir membasahi pipi. Aku titip adikku, Yan. Milen sesekukan setelah melepaskan pelukan. Sudahlah, gak usah tegang-tegang, kayak mau pergi jauh saja. Rian sengaja menenangkan keadaan. Ayo Ellen, kita berangkat sekarang. Manakah kelanjutan kisah Elena yang memulai pekerjaannya menjadi pengamen karena kesulitan keuangannya? Bagaimanakah dengan Rian? Apakah dia lelaki yang baik ataukah sebaliknya?